beliau terhadap para korban yang saya pikir Laskar Merah Putih, NKRI, harga mati. Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Laskar Merah Putih, NKRI, harga mati. Sejak tanggal 30 September tahun 2020 hingga saat ini, markas besar atau Mabes Ormas Laskar Merah Putih yang diakui atau disahkan oleh negara atau pemerintah adalah dengan Ketua Umum ADEK Erfil Manurung SH, Sekretaris Jenderal Neneng Atuti, dan Bendahara Umum Satrio Wibowo. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dengan nomor AHU atau Administrasi Hukum Umum 0000978.01.08 tahun 2020 yang ditandatangani Direktur Jenderal AHU Kemenkumham RI Cahyo Rahadian Muzar SH LLM. Demikian ditegaskan Ketua Merangkap Anggota MTDP atau Majelis Tinggi Dewan Pendiri Hafizur Rahman Awan dengan Sekretaris Merangkap Anggota Panjang Hartawan Tarigan serta Edi Joko Wibowo SHMH, Bobby Beng Floris, Ade Erfil Manurung SH, Edi Panjaitan, Rusman dan Fani Aminadia, masing-masing sebagai anggota, kepada Produser Eksekutif Metro Update TV, Hairudin MDK, melalui sambungan telepon selular, Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023, di Bengkulu. Dengan demikian, Markas Daerah dan Ketua Markas Daerah, atau Mada dan Kamada Laskar Merah Putih di daerah, yang berhak mendapat surat keterangan tanda terdaftar dari Badan Kesbangpol Provinsi di seluruh Indonesia, adalah yang surat keputusannya ditandatangani Ketua Umum HADEK Erfil Manurung SH, dan Sekretaris Jenderal Neneng Atuti, untuk Markas Cabang dan Ketua Markas Cabang, atau Maca dan Kamaka Kabupaten dan Kota, yang berhak mendapat surat keterangan tanda terdaftar dari Badan Kesbangpol Kabupaten dan Kota, adalah yang surat keputusannya ditandatangani Kamada dan Sekda, versi Ketum dan Sekjen HADEK Erfil Manurung SH dan Neneng Atuti. Kata Hafizur Rahman Awan, menjawab pertanyaan tentang pemberhentian Ketua Umum Arsyad Kanu, termasuk pembekuan dan pengambil alihan markas besar versi Ketua Umum Arsyad Kanu. Hasil musyawarah MTDP tanggal 3 Oktober tahun 2019. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, menurutnya, sudah diperkuat berdasarkan hasil rapat pleno MTDP tanggal 15 Desember tahun 2022. Disinggung beredarnya video pemberhentian Ketua MTDP, Hafizur Rahman Awan, diganti Hairut Dahlia Daria, sebagai Ketua MTDP tahun 2022 hingga selesai. Dalam rapat pleno yang dipimpin Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Lampung, Johan Nasri, dalam kapasitas sebagai Koorda, yang dihadiri anggota MTDP Wahyu Wibisana, Hairut Dahlia Daria, H.A. Widodo dan Erwin Trinayanda. Dengan tegas Hafizur Rahman Awan mengatakan, rapat pleno tersebut ngawur dan tidak sah, karena sama sekali tidak diatur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 30. Perpu Nomor 2 Tahun 2017, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang organisasi kemasyarakatan. Memangnya Johan Nasri siapa? Dia hanya Kamada, jabatan koordinator daerah, tidak diatur dalam AD dan ART. Jika Ormas Laskar Merah Putih diibaratkan sebuah kapal, Johan Nasri hanya pekerja, sama dengan Arsyad Kanu, yang jika melakukan pelanggaran yang berdampak menghambat lajunya kapal, bisa diberhentikan kapan saja oleh MTDP, yang notabene adalah pemilik kapal. Lagi pula, di dalam AD dan ART, tidak mengatur jabatan Ketua MTDP sementara. Anehnya, 4 anggota MTDP yang hadir, mau saja direkayasa Johan Nasri,
yang diyakini atas perintah Ketum Arsyad Kanu. Begitu juga dengan pernyataan Nanang Syaiful, yang mengaku Ketua LBH Mabes Laskar Merah Putih Ketum Arsyad Kanu, dengan mengatakan, surat Hafizur Rahman Awan sebagai Ketua MTDP, yang memberhentikan Ketum Arsyad Kanu, tidak berdasarkan AD dan ART. Sepertinya, Nanang Syaiful hanya bisa menyebutkan AD dan ART, tetapi sama sekali belum pernah membaca AD dan ART Ormas Laskar Merah Putih. Ujarnya, menjawab pertanyaan tentang kembali terbelahnya anggota MTDP. Menurut Hafizur, jika memang terjadi beda pemahaman sah-sah saja. Yang pasti, bergabungnya 8 anggota MTDP, yaitu Hafizur Rahman Awan, Panjang Hartawan Tarigan, Edi Joko Wibowo SHMH, Bobby Beng Floris, Ade Erfil Manurung SH, Edi Panjaitan, Rusman dan Fani Aminadia, semata-mata hanya untuk menyelamatkan Ormas Laskar Merah Putih dari mereka-mereka yang akan mengambil alih dengan menghalalkan berbagai cara, seperti gerakan kudeta dan merekayasa pembubaran Majelis Tinggi Dewa Pendiri. Terpisah, mantan Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, membenarkan sudah diberhentikan oleh Ketum Arsyad Kanu, dan jabatannya diambil oleh Kepala Dinas Infokom Provinsi Bengkulu, M. Redwan. Hanya saja, sekitar 1 bulan pasca diberhentikan, Ketua Umum Mabes, Arsyad Kanu, dipecat oleh Majelis Tinggi Dewan Pendiri, termasuk markas besar diambil alih oleh kelompok Ketum Arsyad Kanu, terutama oleh Johan Nasri. Saya dianggap orang yang selalu menjadi penghambat gerakan mereka dalam upaya mengambil alih Ormas Laskar Merah Putih. Misalnya, melalui gerakan kudeta, dan gerakan merekayasa surat pernyataan pembubaran Dewan Pendiri. Itu motif utama memberhentikan saya, ujar Khairuddin MDK. Disinggung tentang Kemenkumham RI dan Adek Erfil Manurung kalah di Petun, PT-Tun dan kasasi dalam sengketa AHU. Dia berpendapat, selain masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu peninjauan kembali, Kemenkumham RI juga hingga saat ini tidak pernah mengeksekusi pencabutan AHU atas nama Ketum Adek Erfil Manurung. Dengan demikian, AHU dengan Ketua Umum Mabes Laskar Merah Putih Adek Erfil Manurung masih sah dan berlaku. Apalagi selain Kemenkumham RI hingga sekarang tidak pernah menerbitkan AHU dengan Ketum Arsyad Kanu. Arsyad Kanu juga sudah diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Umum oleh MTDP. Jadi menurut saya sudahlah, sebaiknya kibarkan bendera putih, papar Khairuddin MDK. Terkait di kelompok Arsyad Kanu juga ada anggota MTDP. Menurutnya sah-sah saja, tetapi dilihat dari jumlah anggota MTDP yang berpihak ke Ketum Adek Erfil Manurung lebih banyak, yaitu 8 orang. Sementara di kelompok Arsyad Kanu, hanya 4 orang. Maknanya, jika dilakukan voting, anggota MTDP versi Adek Erfil Manurung pemenangnya, dan paling berhak atas Ormas Laskar Merah Putih. Cara potong dapat dilakukan, karena memang diatur dalam ADART. Akan halnya Mada dan Kamada yang disahkan dengan SK Arsyad Kanu. Khairuddin MDK berpendapat, akan terpulang kepada kebijakan MTDP. Karena Mabes versi Ketum Arsyad Kanu sudah diambil alih oleh MTDP. Apakah diganti SK atau dibubarkan? Apakah dilakukan sebelum Mubeslup pemilihan Ketum? Atau sesudahnya? Itu hak veto MTDP. Dari redaksi Metro Update TV Jakarta dan Bengkulu, Abdurrahman Daeng dan Anugrah Halilintar melaporkan.